Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad dan Putaran B, MPM 22082608087. Ingin mempresentasikan meme saya untuk blog Kidney and Track dengan judul Infeksi Saluran Kemih. Untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan langsung ke definisinya. Definisi dari infeksi saluran kemih bisa sebagai kondisi ketika organ yang termasuk dalam sistem kemih mengalami infeksi seperti pada ginjal, ureter, panu kemih, dan uretra. Untuk etiologinya ada Escherichia coli, itu bakteri yang terlalu gram negatif, Staphylococcus saprophyticus, itu organisme gram positif, ataupun juga dari ISK terkateter yang disebabkan oleh bakteri gram negatif seperti Proteus, Klebsiella, Serratia, dan Pseudomonas. Untuk patofisiologi itu sendiri, dia dibagi menjadi dua, ada yang untuk lower urinary tract infection atau infeksi saluran yang bawah, urinary yang bawah, dan infeksi saluran kemih yang bagian atas. Untuk yang di bagian bawah, dia bisa disebabkan oleh dari respon unik untuk perubahan dari status cairan, serta perubahan elektrolit ataupun juga perubahan mental, di mana biasanya disebabkan oleh peningkatan dari sitokin, inflamasi sitokin yang mengakibatkan kebingungan biasanya pada pasien-pasien yang sudah lebih tua. Kemudian ada terjadinya iritasi oleh koloni bakteri pada dinding epitel dari lapisan urinari, yang dimana dia itu bisa menjadi stimulasi dari refleks urinari, yang dimana nanti pasiennya datang dengan keluhan seperti ada urgensi, itu adalah keinginan yang ingin kencing terus menerus, ataupun yang frekuensi, adanya jadinya peningkatan urin yang meningkat, serta ada nanti mungkin pasien datang dengan disuria ataupun nyeri kencing. Lalu ada juga terjadinya stimulasi dari respon inflamasi, di mana jadi pelepasan sitokin yang perlahan itu menyebabkan terjadinya demam ataupun juga malayase, serta menjadi peningkatan dari sel darah putih. Kemudian ada terjadinya penyelesaian suprapubik ataupun juga terjadinya pelepasan enzim dari leukosit sendiri. Serta juga ada patogen, yaitu menggunakan enzimnya untuk mereduksi nitrat menjadi nitrit. Yang mana kita bisa lakukan aja pada pemeriksaan urinalisa. Nanti seperti terjadinya perhitungan dari koloninya serta dari penghitungan dari si sel darah putih. Untuk yang infeksi saluran kemih bagian atas, hampir sama dengan yang bagian bawah. Itu ada juga terjadinya tadi iritasi dari koloni bakteri pada epitel urinari, itu menyebabkan tadi disuria ataupun nyeri saat berkemih. Kemudian ada refleks urinari dari urgensi dan frekuensi. Kemudian juga ada tadi patogen menggunakan enzimnya untuk mereduksi nitrat menjadi nitrit, ataupun juga ada inflamasi, respon inflamasi, yang dimana tadi pelepasan enzim oleh leukosit itu yang tadi bisa ditemukan tadi pada urinalisa. Kemudian itu ada terjadinya juga untuk upper inflamasi ini adanya inflamasi dari renal atau parenkema renal atau parenkema ginjal dan kapsul, yang dimana biasanya tadi dengan nyeri pinggang ataupun juga nyeri CVA atau nyeri ketok CVA atau koto vertebral. Kemudian ada terjadi pelepasan sitokin, hampir sama dari munculnya tadi gejala demam, malayase, ataupun juga terjadi peningkatan dari sel darah putih. Kemudian juga ada respon yang unik untuk perubahan cairan tubuh, itu seperti elektrolit ataupun juga perubahan mental yang biasa disebabkan oleh pelepasan sitokin yang tadi dapat menyebabkan kebingungan pada pasien-pasien yang sudah lebih tua. Untuk gejala klinisnya itu sendiri untuk ISK ini ada, dia biasanya pasien datang dengan demam tinggi ataupun juga datang dengan nyeri pinggang ataupun urin keruh atau mual muntah. Faktor resikonya itu kebanyakan lebih datang pada pasien-pasien yang untuk biasanya perempuan ataupun juga dengan usia-usia pasien yang di atas 65 tahun. Kemudian ada juga mungkin pasien datang dengan riwayat penyakit terdahulu seperti diabetes mellitus ataupun juga pernah ada riwayat kateterisasi yang dalam jangka panjang. Kemudian untuk cara menegakkan diagnosanya, mulai dari anamnesis, kita minta seperti biasa, seperti identitas pribadi pasien, kemudian kita lanjut ke chart. Di chart kita tanya keluhan utamanya, seperti biasanya datang dengan gangguan PAK ditambah dengan demam. Lalu keluhan tambahan itu biasanya mungkin kita tanya lemas, ataupun ada riwayat mual muntah, ataupun ada mungkin nyeri pinggang. Kemudian kita lanjutkan seperti biasa, seperti penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat kebiasaan, riwayat pengobatan, riwayat gizi, ataupun ada juga riwayat lingkungan. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan fisiknya, seperti biasa kita tanda vital terlebih dahulu. Itu biasanya pada pemeriksaan tanda vital untuk temperaturnya terjadi peningkatan, biasanya di atas 37,5 derajat Celcius.
Lalu kita minta denyut nadi, frekuensi nafas, atau juga tekanan darah. Untuk head to toe-nya, seperti biasa kita untuk regio kaput atau regio kepala atau bagian kepala, regio kolum atau bagian leher, regio thorax untuk bagian dada, regio abdomen atau bagian perut, serta untuk memeriksa ekstremitas superior atau ekstremitas inferior. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan urogenital. Kalau kita melakukan pemeriksaan ketok CVA dan terjadi nyeri, kita curiga dia mungkin pasien terkena pielonefritis. Kalau kita lakukan nyeri tengah suprapubik, kita lakukan tekanan pada suprapubik jadi nyeri, itu kita curiga itu sistitis. Jika kita lakukan rectal culture dan dia terasa ada nyeri, itu kita bisa curiga dia prostatitis. Jika kita juga melakukan pemeriksaan genital pria, dan terjadinya keluar adanya discharge pada genital pria, kita curiga dia terjadinya ada uretritis. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya, kita melakukan darah lengkap, kemudian kita melakukan urinalisa, dan biasanya untuk yang ISK, dia akan terjadinya nampak nitrit positif, ataupun juga adanya piuria, atau adanya sel darah putih di dalam urin yang berlebihan. Kemudian kita lakukan juga kultur urin. Untuk pengobatannya, dia ada yang sistitis non komplikata, kita berikan di antibiotik seperti nitrofurantoin 2 kali 100 mg selama 5 hari. Ataupun juga berikan dia cotrimoxazole 2 kali 960 mg selama 3 hari, ciprofloxacin atau subfluoroquinolone lain 2 kali 250 mg selama 3 hari, dan juga seperti fosfomisin, tromatemol, dan beta-lactam. Kemudian untuk yang pielonefritis non komplikata, ada bilangnya ciprofloxacin 2 kali 500 mg selama 7 hari. Ada yang ciprofloxacin ER 1 kali 1000 mg selama 7 hari. Lalu levofloxacin 1 kali 750 mg selama 5 hari. Ada yang cotrimoxazole juga 2 kali 960 mg selama 14 hari. Ceftriaxone 1 gram IV selama 3 hari. Kemudian untuk yang ISK komplikata, untuk pilihan antimikrobanya kita yang cefepime itu dosis 1 gram, ada ciprofloxacin 400 mg, levofloxacin 500 mg, ofloxacin 400 mg, gentamisin tambah ampicillin 3-5 mg per kilogram berat badan atau 1 mg per kilogram berat badan. Ampicillin ditambah gentamisin dia itu 1-2 gram, ticarcillin, clavunalat itu 3,2 gram, piperacillin dan tazobactam itu 3,375 gram, imipenem, silastatin 250-400 mg. Kemudian untuk edukasi yang mungkin kita bisa berikan kepada pasien, karena ini ISK ini adalah kompetensi dokter 4, kita lebih spesifik untuk menjelaskan apa penyakitnya kepada pasien, serta juga kita menjelaskan cara memakan obat yang baik, serta mungkin kita juga serta bagaimana cara untuk memberikannya obatnya ini, dan berapa lama diberikannya, dan kita spesifik memberitahukannya. Kemudian itulah referensi saya yang saya gunakan untuk pembuatan mind map saya. Oke. Baiklah, mungkin ini saja presentasi yang saya dapat berikan untuk mind map saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ingin menonton presentasi mind map saya. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ingin menonton. Mungkin saya tutup demikian saja, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.